Oke guys, kembali lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya mau melanjutkan yang kemarin ya, soal ground tank. Nah sekarang ini saya mau membahas soal roof tank. Kita naik ke atas dulu ya. Ini kita sudah di lantai paling atas, tapi belum di atapnya ya. Nah ini kita mau ke atapnya, alias rooftop. Kalau di gedung namanya rooftop guys. Nah ini dia ruangan tersembunyi, atau ruangan atau pintu kemana saja ini. Kita akan ke dalam sana. Sebentar, saya masukkan dulu. Kita masuk. Wow. Kita berada di negeri kayangan, guys. Indah sekali. Oke, kita tutup dulu pintunya. Oke, kita lanjut. Untuk di area rooftop ini ya, guys, ada komponen AC ya. Ini bagian outdoor. Kalau untuk di gedung tuh. Dan seperti inilah atap gedung guys. Kalau di tempat saya ini ada, karena gedungnya melingkar ya, ada kubah melingkar juga nih di tengah-tengahnya. Entah fungsinya buat apa ini. Kenapa bisa di tengah-tengah ada kubah gitu. Oke, kita nggak akan membahas ini ya. Kita membahas yang kemarin, roof tank. Di mana roof tank berada? Ada di sini nih. Tuh, yang warna biru ini namanya roof tank, guys. Nah, ini dia yang saya maksud, guys. Roof tank. Nah, lewat mana ya? Ya deh. Ini jalannya diberi aksesnya sedikit sekali, guys. Sempit banget. Enak. Ini roof tank namanya. Jadi hampir sama kayak toren air, cuman ini lebih gede ya, guys. Karena buat supply gedung. Mungkin kalau yang gedung tingkat atau lantainya banyak itu biasanya lebih gede lagi dari ini ya. Tuh, bisa dilihat ya, gede banget. Nah untuk roof tank ini ukurannya atau volumenya itu bisa 13 meter kubik ya. Jadi kalau yang kemarin, yang ground tank itu kan 283 meter kubik ya, lebih gede. Karena dia buat tampungan air. Nah ini buat supply dari atas ya, buat gravitasi. Kita lihat dalamnya seperti apa ya. Ini ada tangga, kita bisa naikin untuk melihat tutupnya. Nah seperti ini guys. Nah kemarin saya bahas ada sensornya ya guys. Itu di mana ya? Di ujung sana sih, nggak kelihatan sih. Kelihatan nggak? Dia sensornya di situ guys. Kalau nggak salah di situ. Sama. Ini deng sensornya. Nah ini guys, sensornya sama ya. Aduh, miring ya. Nah, ini dia. Ini kalau misalnya kita tarik, airnya pasti langsung ngocor, guys. Oke, bisa dilihat ya di sana tidak ada aliran air. Ini kalau saya tarik, pasti dia langsung ngocor. Pokoknya dia di bawah sensor nomor 2 ya, pasti nyala. Ini kan masih tercelup nih sensor nomor 2-nya. Nah, kalau kita angkat, pasti dia nyala. Bisa dilihat ya, airnya langsung ngalir. Ini sensornya seperti ini. Ini namanya sensor WLC ya guys, sensor level air dari low, mid, high. Ada juga sensornya. Kalau mau lihat, tuh. Ini harusnya pakai tutup ini ya, cuman karena kurang sensitif jadinya dilepas guys.
Ada bersih ya. Ini enak banget ini guys, puasa-puasa gini nyemplung bawaannya sampai nyemplung ya kalau lihat air begini. Bersih ya, airnya bening. Tapi di dalam sana panas guys, soalnya emang ruangan habis pasar ini. Ada aja saya panas ini di luarnya. Soalnya hari ini cerah sekali guys. Tuh bisa dilihat tuh, mataharinya. Mataharinya terik sekali. Itu kalau misalnya dia sudah menyentuh di sensor yang paling atas atau high, dia pasti mati guys. Nah, itu yang nyuplai apa yang tadi kemarin saya bahas, yang pompa transfer itu ya, itu yang nyuplai air dari ground tank ke sini ya, ke roof tank. Jadi dia diatur oleh sensor WLC. Ini sensornya. Ini sensornya itu kabelnya itu nyampe ke ruang pompa kemarin guys. Yang belum nonton videonya bisa tonton aja di atas atau lihat langsung di layar akhir, nanti ada videonya. Nah, lalu kita bahas apa lagi ya? Oh ya, untuk aliran airnya dia dari sini guys, untuk nyuplai ke bawah atau ke perlantai ya, pipa ini tuh. Bukan yang ini mau buat membuang, ini mah buat nguras di sono guys. Salah, sorry, maklumlah namanya juga manusia, tempatnya salah dan dosa. Nah yang ini yang bener. Nah ini nih buat nyuplai ke perlantai tuh, tembusnya ke dalam sana ya. Dia masuknya itu ke apa sih namanya ini, ke ruang SAF. Kalau di gedung namanya ruang SAF. Jadi pipa-pipa itu masuk ke situ semua. Pipa air hujan, pipa apa lagi, pipa pembuangan AC, semuanya masuk ke situ. Nah, yang saya maksud booster itu yang ini guys. Ini pompa booster, cuman nggak dipakai ini ya, karena pakai gravitasi udah cukup sih. Ini buat nambah tekanan guys. Jadi kalau misalnya di lantai 4 ini tekanannya kurang, dia boosternya nyala buat nambah tekanan. Tapi lebih baik nggak usah pakai sih, soalnya lantainya juga cuman dikit ya, 4 lantai doang. Oke. Nah, yang tadi aliran air itu dari sini nih, yang pipa hijau ini yang kemarin saya bahas juga ya di video sebelumnya. Ya pipa hijau itu yang ini nih, ada 2 ya. Pipanya itu dari ruangan ini nih, ruang SAF tuh, dari sini ya, tembus dari ruang SAF masuk, isi ke roof tank. Roof tank ini terbuat dari bahan apa ya, semacam plastik, tapi kayaknya bukan plastik sih. Toh ini kayak gini-gini juga nih, tuh tapuh juga nih, bahan fiber kalau nggak salah ini mah. Ya bahan umumnya Toren lagi, Toren. Alhamdulillah. Oke, sudah cukup paham soal roof tank ini guys. Nah, mungkin ada yang bertanya, itu fungsinya buat apa bang? Kayak pipa tapi kok ke bawah begitu. Itu fungsinya untuk sirkulasi udara ya guys. Sirkulasi udara buat gravitasi juga guys. Karena kalau ini tertutup full, nggak ada rongga buat masuknya udara, dia nggak bakalan ada gravitasi. Jadi gimana ya, kayak botol galon aja sih guys. Aqua galon tuh, aqua galon kan tertutup.
Nah itu kalau misalnya nggak ada rongga udara, dia kan cuman gebluk bluk bluk. Jadi udara yang masuk itu cuman dari satu lubang doang, yaitu dari lubang mulut galonnya itu kan. Nah dia kan masuk ke situ kan, makanya dia itu kalau habis dituang itu ngebluk bluk bluk, itu kan udara masuk guys. Udara itu kan buat mendorong air keluar. Jadi dia masuknya dari lubang itu. Nah makanya kenapa ini ada pipa ini di atasnya, ya buat itu, buat sirkulasi udaranya. Karena kalau nggak ada udara, dia nggak bakal ada tekanan ke bawah. Sudah cukup paham guys sampai sini? Atau mungkin ada yang mau bertanya, silahkan di kolom komentar. Saya pasti, insya Allah saya jawab dengan semampu saya atau sebisa saya yang saya tahu. Karena ada beberapa juga yang belum saya paham ya guys, karena saya juga masih belajar. Ya pokoknya seperti inilah roof tank, hampir sama kayak toren. Kalau dilihat dari atas, ya. Oke, mungkin itu saja. Next time kita bahas soal per-ASEAN atau yang lain ya guys. Ini kita sampai di roof tank dulu aja. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share ke teman kalian ya guys, jikalau ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kata, karena kesempurnaan yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya manusia biasa yang diberi sedikit ilmu, karena sesungguhnya ilmu itu datangnya dari Allah ya guys. Mohon caci makinya ya guys, supaya saya bisa menjadi yang lebih baik lagi. Jangan patah semangat dalam belajar, karena belajar tidak mengenal usia. Saya pun juga masih belajar. Terus dukung channel ini, dan doakan saya supaya bisa sering-sering lebih banyak. Dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.